Halo semua, selamat datang di channel Unique TV. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, gue bakalan rangkum alur cerita dari film 247. Film ini menceritakan sebuah tragedi yang diambil dari kisah nyata, yaitu sekumpulan remaja yang terjebak dalam ruangan sauna dalam suhu yang sangat panas. Bagaimanakah cara mereka survive dari ruangan tersebut? Langsung saja ke pembahasannya, so check it out. Saat memasuki film, kita diperlihatkan sepasang kekasih bernama Jamie dan Jenna yang sedang bahagia-bahagianya. Di mobil mereka sedang membahas bahagianya mereka setelah berhasil mempertemukan kedua orang tua mereka dalam suatu acara makan malam. Bahkan rencana masa depan mereka sudah ada di pikiran Jenna, yaitu sebuah pernikahan. Sayang, mereka berdua tidak mampu mengalami keadaan sebegitu indahnya. Jamie meninggal dunia dalam keadaan kecelakaan mobil. 3 tahun kemudian, selama itu pula Jenna melewati hari-harinya seorang diri, dan bahkan ia memiliki trauma yang sangat tinggi. Sampai-sampai belum mampu membuka hatinya untuk pria lain. Kemudian sahabatnya yang bernama Rena pun berusaha menghiburnya dengan mengajaknya berlibur ke suatu tempat bersama dua orang pria, Ian dan Michael sebagai kekasihnya. Saat Jenna sedang bermain dengan kameranya, Ian yang jomblo saat itu merasa ada ketertarikan kepada Jenna. Ia pun akhirnya berkenalan. Kemudian mereka menggunakan perahu boot supaya cepat sampai di tempat yang mereka tuju. Tepat di tepi danau, mereka berhenti di sebuah desa yang memiliki tradisi tiap tahunnya untuk merayakan sebuah festival hasil pangan atau My Days sebutannya. Lalu mereka di sana dijemput oleh paman dari Ian yang bernama Wade, seorang pria berjenggot dan bertubuh tinggi. Mereka pun disambut hangat dengan secangkir minuman wedang jahe yang sudah paman Wade sediakan. Namun Jenna tidak minum dan langsung pergi ke kamarnya. Ia mengambil sebuah tas biru yang isinya sebuah obat yang harus ia minum tiap harinya. Seperti di awal yang saya katakan bahwa Jenna memiliki trauma yang tinggi. Jadi apabila ia merasa stres atau tertekan, maka ia tidak bisa mengontrol emosinya. Namun ia tidak minum obatnya saat itu. Kemudian Wade bilang kepada mereka bahwa ia sudah sediakan banyak amer di dalam kulkas. Lalu ia pun pergi bersama anjingnya yang bernama Beau. Saat makan malam, mereka bercerita banyak hal. Salah satunya Ian bercerita bahwa ia sekolah dengan jurusan sains fisika dan semacamnya. Kemudian selesai makan, Uncle Wade memberikan sebuah janda, maksudnya sebuah ganja, untuk dinikmati oleh Michael. Lalu Michael bilang kepada mereka kalau ia menemukan sebuah ruangan sauna di belakang rumah, yang kemudian ia masuk lebih dulu ke ruangan sauna tersebut yang disusul oleh Ian. Sementara itu, Jenna di ruangan lainnya berusaha untuk move on dari masa lalunya. Ia pun melepas kalung yang waktu itu diberikan oleh kekasihnya tempo dulu bersama obat yang seharusnya ia minum. Lalu, Rena masuk ke ruangan sauna yang begitu seksi dan membuat bulu jaket saya merinding. Yang kemudian Michael bilang akan ada ronde kedua nih kayaknya. Rena pun menolaknya karena ia bilang ia lagi dapat kali itu. Oke Rena, gue mengerti. Oke, lanjut. Karena Jenna tak kunjung datang, Ian pun ingin menjemputnya. Namun mereka berpapasan di depan pintu masuk sambil pegang botol tepat di dadanya. Jadi pengen jadi botolnya. Ruangan sauna ini dibangun oleh pamannya Ian, yakni Uncle Wade. Ia membuat ulang seluruh tempat ini yang sedemikian rupa seperti tempat sauna terbaik yang ada di Eropa. Dan baru juga 10 menit mereka di sana, tapi panasnya udah bikin mereka bercucuran air keringat. Sehingga Ian menyiram batu panas yang ada di sana supaya menghasilkan uap. Namun masih terasa panas. Jadi mereka pergi berenang di tepi danau untuk mendinginkan badan mereka. Lalu selesai berenang, Ian dan Michael minum amer supaya nggak masuk angin katanya. Sementara itu Jenna dan Rena menunggu di sauna. Kemudian scene berpindah ke paman Wade yang sedang membawa cangkul ke tengah hutan bersama anjingnya Beau. Sungguh sangat mencurigakan, malam-malam ngapain lu ke hutan? Kembali ke mereka yang kembali datang dari berenang untuk kedua kalinya. Lalu untuk mendapatkan sensasi aromatik herban, Ian mengambil sebuah aroma kayu manis.
Ketika Ian dan Jenna masuk sauna lebih dulu, Michael melarang Rena untuk masuk supaya mereka mendapatkan waktu untuk berduaan. Namun Jenna yang tahu kalau Michael sedang mabuk berat, ia terus-terusan minta jatah kepada Rena. Rena pun marah saat itu. Ia pun meninggalkan Michael seorang diri. Rena terlihat sangat marah dengan Michael karena sikapnya yang 180 derajat telah berubah. Yang dulu kalem sekarang suka mabuk-mabukan, suka janda-jandaan, maksudnya ganja. Dengan sikap yang panas di tempat sauna yang sudah panas membuat Rena ingin pergi keluar. Saat Rena sampai di depan pintu untuk membuka pintu, namun tidak bisa, seolah-olah tertutup rapat dari luar. Yang kemudian Ian mencoba mendobraknya dengan membanting tubuhnya ke pintu, namun tetap tidak bisa. Sementara itu Rena terus memanggil nama Michael karena bercandaannya sudah sangat keterlaluan. Di samping itu Jenna terlihat seperti sedang sesak napas, yang sepertinya penyakitnya telah kambuh. Lalu Ian melihat sesuatu yang mengganjal di depan pintu. Dengan situasi yang terjepit di tempat yang panas, dengan kepanikan yang terjadi, mereka pun terkena dehidrasi. Ian meminta kepada Rena dan Jenna agar tetap tenang, karena lama-kelamaan kalau berada di tempat panas tersebut akan terkena serangan panas. Yaitu saat tubuh berhenti mencoba untuk mendinginkan dirinya sendiri, maka akan merasa pusing dan sakit kepala, bahkan parahnya sampai muntah dan pingsan. Lalu di waktu yang bersamaan mereka menemukan termostat yang mengatur suhu di tempat sauna tersebut. Namun tombol pengaturnya ada di luar. Seketika pemanas tersebut semakin tinggi, disusul dengan suara gas yang keluar dari sana, yang membuat mereka panik bukan main. Ketegangan pun semakin menjadi-jadi. Lalu Ian mengambil batu yang ada di pemanas menggunakan handuk, lalu mendinginkannya dengan sisa air minum mereka yang dituangkannya dalam sebuah ember. Yang kemudian dengan segenap tenaga, jiwa dan raga, sampai tangannya berdarah-darah, Ian pun mampu memecahkan kaca bundar yang ada di pintu. Dan alhamdulillah mereka dapat udara yang setidaknya udara segar yang mereka hirup. Dan ternyata ada sebuah tangga yang mengganjal di depan pintu. Ian yang sekolah jurusan sains fisika, Ian pun menjelaskan analogi temperatur ruangan sauna tersebut. Karena pemanas itu akan menghidupkan kembali dan tetap menyala, karena akan mencoba untuk mendapatkan kembali ke suhu yang sebenarnya, yakni 85 derajat. Dan karena jendela dirusak, maka termostat itu tidak akan pernah mencapai suhu tersebut, sehingga frekuensi panas suhu ruangan seperti di dalam sebuah oven frekuensi yang lebih panas daripada pengukus. Parahnya bisa melelehkan kulit manusia. Lalu Ian mencoba menarik tangga yang mengganjal itu dengan batu yang diikat pada kain, namun tetap tidak berhasil. Kemudian Jenna dan Rena berselisih paham, karena Rena ingin merusak termostatnya sementara Jenna mencegahnya. Kemudian Ian mencoba merusak aliran listrik untuk menghasilkan konsleting listrik guna mematikan mesin pemanas. Namun usahanya sia-sia. Ian tersetrum dan terpental dan tidak berhasil. Scene berpindah kepada Paman Wade yang sedang membuat lubang menggunakan skop yang tadi ia bawa bersama temannya. Kini ruangan sauna menjadi gelap gulita, hanya mengandalkan cahaya bulan untuk meneranginya. Dalam gelap, Rena dan Jenna bernostalgia saat ia bersekolah bersama 3 tahun lalu. Tiba-tiba mereka mendengar suara beo anjing Paman Wade di balik kayu pinus yang tebal mengelilingi ruangan sauna. Mereka pun terus memukul dinding kayu tersebut, berharap ada yang mendengar dan datang menolong mereka. Namun di sini kita dibikin gregetan. Tepat di balik dinding ada Michael bersama Beo. Mereka terus memukul dinding supaya terdengar, namun suara petasan yang keluar membuat suara teriakan mereka tidak terdengar. Kemudian Beo pergi ke tempat Wade berada. Seketika ia terus-terusan menggonggong sambil naik mobilnya, seolah-olah mengajak Paman Wade pulang ke rumah. Saat Wade hampir sampai, ia bertemu dengan Michael. Seketika Wade pun bertanya kepadanya, "Kenapa kamu masih di sini? Bukankah seharusnya kamu di pesta?" Michael pun menjawabnya, ia ditinggal sendirian di rumah saat ia mabuk dan tertidur. Ia juga bilang sudah menyusulnya ke pesta, namun tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga karena tidak punya surat undangannya. Karena menunggu itu menyebalkan, akhirnya Rena berusaha merusak termostat ruangan sauna dengan batu. Namun Jenna yang melihatnya, ia pun mencegahnya, dan tanpa sengaja Jenna memukul Rena sampai ia tersungkur pingsan. Sementara itu kita dibikin jengkel lagi nih melihat Wade dan Michael malah asik mengganja. Sat! Jenna yang kesal dan menyesal, ia pun merusak termostatnya. Bukannya suhu panas menurun, malah semakin panas. Lalu terlihat Ian menjadi gila dengan situasi saat itu.
Ia pun tertawa seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Kemudian Ian berusaha merubuhkan tungku pemanas dengan tangan kosong, sampai tangan dan tubuhnya berdarah dan melepuh. Akhirnya tungku panas itu pun meledak dan menewaskan Ian saat itu juga. Sumpah, gua di sini greget sama Michael. Ia sampai di rumah tidak curiga sedikit pun. Ia malah santai-santai di rumah. Lalu Rena sadar dari pingsannya. Jenna membuat pengait di tubuhnya Rena agar wajahnya menjangkau ke jendela supaya mendapat udara yang segar. Michael yang mengira mereka pergi ke pesta, ia pun tertidur di sofa. Kemudian kita diperlihatkan penyebab hal itu bisa terjadi. Saat Michael keluar dari sauna dalam keadaan mabuk, ia berjalan sempoyongan dan menabrak tangga itu. Lalu tak sengaja ditaruh tepat di depan pintu. Selang beberapa saat, akhirnya Wade pun sampai di sana, lalu mendatangkan ambulan untuk membawa mereka ke rumah sakit. Sementara Michael menangis terseduh-seduh karena ia tidak tahu kalau mereka masih ada di sana. Dan film pun tamat. Cukup sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Bagi teman-teman yang bisa ambil hikmah dari film barusan, silakan komentar di bawah ya, karena saya pun akan belajar dari kalian. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di rangkum alur cerita lainnya. Bye bye.